warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Puluhan calon guru penggerak Angkatan 9 di Kabupaten Kota Waringin Timur pamerkan beragam karya sebagai panen hasil belajar. Lokakarya ke-7 ini merupakan penutup dari tahapan pendidikan guru penggerak. Setelah menjalani pendidikan selama 6 bulan terakhir, calon guru penggerak di Kota Waringin Timur memanen karya hasil belajar. Berbagai karya tersebut dipamerkan di salah satu pusat perbelanjaan modern di Sampit. Program Guru Penggerak Angkatan 9 ini diikuti hampir 40 orang guru. Mereka berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas sederajat. Dalam pameran ini, calon guru penggerak pamerkan berbagai program unggulan dari sekolah masing-masing, baik berupa produk maupun program kegiatan pembiasaan positif di sekolah. Jadi ini loka terakhir di mana para peserta yaitu calon guru penggerak itu menampilkan hasil karya atau program yang sudah dibuat selama mengikuti 6 bulan pendidikan program guru penggerak. Jadi panen programnya itu biasanya berupa hasil karya siswa, bisa berupa produk ataupun program-program yang membiasakan dampak positif bagi sekolah. Jadi kalau produk unggulan biasanya tergantung dari sekolah CGP masing-masing. Ada yang berupa hasil pertanian atau produk hasil perkebunan. Ada juga yang pembiasaan, misalkan berupa pendidikan karakter, menjaga kebersihan. Nah, jadi ada yang berupa produk dan juga ada yang berupa pembiasaan. Panen hasil belajar ini merupakan lokakarya ke-7 atau terakhir dalam pendidikan guru penggerak. Kegiatan ini sebagai penentu apakah mereka berhak mendapat sertifikat guru penggerak. Guru Penggerak merupakan program nasional dalam kurikulum Merdeka. Program ini merupakan program kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah. Ya, program guru penggerak ya seperti motonya bergerak, menggerak, dan tergerak. Menggerakkan lah mereka itu, artinya mereka jadi motornya nantilah untuk proses perubahan pembelajaran dengan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi itu salah satunya, tapi memang program guru penggerak bisa menciptakan pemimpin sekolah yang memang diharapkan ke depannya, yaitu pemimpin yang bisa menjalankan roda pemerintahan di sekolah. Kalau ini memang mereka salah satu syarat kepala sekolah memang harus punya sertifikat guru penggerak. Hingga kini sudah ada hampir 70 guru penggerak di Kota Waringin Timur. 10 diantaranya telah diangkat menjadi kepala sekolah dan 5 guru lainnya diangkat menjadi pengawas sekolah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pahan School Sampit sebagai satu-satunya sekolah yang mengajarkan 3 bahasa untuk jenjang kelompok bermain dan taman kanak-kanak diresmikan oleh Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Kota Waringin Timur, Hairiah Halikinor, Sabtu 27 April 2024. Saat memberikan sambutan sebagai Bunda PAUD Kotim, Hairiah Halikinur mengaku sangat bangga dengan adanya Pahan School Sampit, terlebih mengajarkan 3 bahasa yakni Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Hal ini sebagai upaya menambah kemajuan di bidang pendidikan bagi anak-anak. Miliknya dengan optimal untuk dapat bersaing. Menurut Hairiah, seperti kata pepatah, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Maka dari itu, pendidikan anak harus dimulai sejak dini, baik itu pembentukan karakter, wawasan hingga bahasa. Karena jika sudah dewasa, maka akan lebih sulit untuk memahami dan meresapi ilmu yang diberikan. Mereka bisa tumbuh dan berkembang. Untuk itu, PAUD Pahan School bisa menjadi wadah pendidikan yang berkomitmen untuk mempersiapkan generasi muda yang berkualitas dan tangguh di bidang pendidikan anak usia dini. Dan mereka bisa tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus yang sehat, cerdas, ceria, serta mampu
mengembangkan potensi yang miliknya dengan optimal untuk dapat bersaing di masa depan. Demikian. Sementara itu, menurut Kepala Pahan School Sampit, Siti Nurullah Iksan, mengenalkan bahasa asing kepada anak sejak usia dini ternyata lebih mudah dan efektif karena kemampuan menyerap pelajaran yang diberikan oleh guru lebih mudah dipahami oleh anak-anak dibanding orang dewasa. Ya, memang sih kalau secara ini kadang-kadang kita apa bisa anak-anak sementara belajar bicara saja bahasa Indonesia saja masih belajar belum fase, tapi kenyataannya bisa. Karena memang sejak awal anak-anak tadi itu mampu menyerap apa yang diajarkan oleh guru lebih bagus daripada kita yang sudah dewasa. Kenyataannya bisa gitu. Iya, jadi ya kami mohon doanya dari semua, terutama warga di Kotim. Semoga Pahan School ini bisa tetap eksis ya, sehingga nanti kita pun bisa menunjukkan prestasi pembawa nama baiknya Kotim begitu. Nurullah menambahkan pertimbangan diajarkannya bahasa Mandarin karena negara Tiongkok saat ini dikenal dengan pertumbuhan ekonomi yang melaju pesat hingga perkembangan teknologinya yang maju dan modern di dunia saat ini. Normansa, Hayat TV. Pahan School Sampit dengan program unggulan pembelajaran 3 bahasa tidak membebankan biaya apapun kepada semua peserta didik seperti tanpa uang pendaftaran, biaya gedung maupun tidak ada pungutan untuk sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP. Hal tersebut ditegaskan Ketua Yayasan Budi Bakti Bersama, Hang Ali Syahputra Syah Pahan, saat memberikan sambutan pada acara peresmian kelompok bermain atau KB dan Taman Kanak-Kanak atau TK Pahan School yang berlokasi di Jalan MT Haryono Barat Sampit, Sabtu 27 April 2024. Tampak hadir Bunda PAUD Kabupaten Kota Waringin Timur, Hairiah Halikinur beserta pejabat dan undangan lainnya. Menurut Hang Ali, motivasi didirikannya lembaga PAUD Pahan School ini atas keprihatinan pihaknya melihat sejumlah sekolah yang dinilai hanya sekedar ada. Sementara yang diharapkan para pendiri Pahan School adalah agar dapat menjadikan anak sehat, cerdas dan berbudi luhur. Tidak hanya itu, ungkap Ali, hingga saat ini bagi anak yang ingin bersekolah, pihaknya tidak memungut biaya pendaftaran, uang gedung maupun tanpa dibebankan iuran SPP. Tidak hanya itu, segala biaya operasional, gaji guru, hingga pembangunan gedung semuanya berasal dari para donatur. Memang kita tidak ada pungut uang gedung, tidak ada pungut SPP, tidak ada uang pendaftaran. Yang menjadi kewajiban orang tua kan hanya baju seragam dan buku. Dan itu pun biayanya 1 tahunnya itu seragam, pertama masuk itu seragamnya ada 4 apa 5 gitu ya. Dengan buku-bukunya itu kurang lebih 1 juta. Ya sekolah-sekolah lain juga pada protes. Kenapa murah begitu? Jadi kita hanya mengatakan bahwa dalam hal ini kita hanya mengelola, tidak mengambil keuntungan. Karena SPP pun kita tidak pungut. Ngapain lagi mengambil dari baju seragam dan dari buku. Terus untuk operasional para tenaga pengajar atau apa dari mana Pak nanti? Donatur. Kita punya donatur tetap yang tiap bulan mereka menyisihkan dana untuk operasional sekolah ini. Jadi itulah yang sementara ini mampu untuk melaksanakan operasional ini. Di samping itu juga donatur untuk pembangunan ada juga kan gitu. Meski demikian, kata Hang Ali, hanya seragam sekolah dan buku pelajaran yang harus disediakan oleh para wali murid dengan harga terjangkau. Bahkan dengan berbagai kemudahan dan fasilitas di Pahan School ini, sudah banyak para orang tua yang mendaftarkan anaknya untuk tahun ajaran 2025-2026 mendatang. Normansa, Hayat TV. Memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Waringin Timur menggelar konvoy. Kegiatan ini untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa BPBD bersama instansi terkait siap hadapi bencana.
Hari Kesiapsiagaan Bencana diperingati setiap tanggal 26 April. Di Kota Waringin Timur, peringatan itu diisi dengan konvoi keliling Kota Sampit. Selain oleh BPBD, konvoi juga diikuti sejumlah instansi terkait termasuk relawan. Konvoi menggunakan kendaraan ini dilakukan dengan mengelilingi sejumlah ruas jalan protokol di Kota Sampit. Sebagai bentuk kesiapsiagaan, konvoi dilaksanakan dengan membunyikan sirine pada masing-masing kendaraan. Konvoi ini digelar untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa BPBD bersama instansi terkait siap menghadapi bencana, baik kesiapan secara personil maupun sarana dan prasarana. Adapun bencana yang kerap terjadi setiap tahunnya di Kota Waringin Timur, yaitu kebakaran hutan atau lahan saat musim kemarau serta banjir di musim hujan. Namun belum lama ini untuk pertama kalinya di daerah tersebut juga telah terjadi gempa. Meski hanya dalam skala kecil, namun hal itu menjadi konvoi ini kita informasikan kepada masyarakat Kabupaten Kotim bahwa BPBD dan pihak-pihak terkait siap untuk menghadapi bencana itu. Ya, walaupun bencana itu tidak kita kehendaki, ya, tapi kalau memang ada muncul kemungkinan bencana itu melanda kita, artinya kita sudah siap siagaan, baik itu personil, peralatan, ya, kita upayakan kita siap untuk menghadapi itu. Karena kita memang sudah ada PR. Kita ada beberapa kali goncangan, ya. Ini PR buat kita Kabupaten Kota Waringin Timur, umumnya di Kalimantan, ya, sudah ada goncangan. Dulu-dulunya kita cuman karhutlah, banjir, ya kan. Sudah ada goncangan, berarti ini adalah PR buat kita. Kampanye Hari Kesiapsiagaan Bencana diperingati sejak tahun 2017. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bencana. Pada tahun 2024 ini, Hari Kesiapsiagaan Bencana diperingati dengan mengangkat tema Siap untuk Selamat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sempat dikhawatirkan mengganggu aktivitas penerbangan, seekor orangutan yang berkeliaran di Bandara Haji Hasan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur berhasil dievakuasi. Proses evakuasi yang berlangsung hingga lebih dari 3 jam itu berlangsung dramatis. Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA bersama Orangutan Foundation International atau OFI menyisiri area pepohonan di sekitar Bandara Haji Hasan Sampit. Petugas berusaha mencari keberadaan orangutan untuk dievakuasi. Proses evakuasi yang berlangsung pada Jumat 26 April malam itu berlangsung dramatis. Minimnya penerangan jadi kendala bagi petugas. Setelah orangutan ditemukan, petugas langsung menembakkan obat bius ke badan satwa dilindungi tersebut. Perlu 2 tembakan bius untuk membuat orangutan berbobot 80 kg itu pingsan. Namun petugas kembali dihadapkan masalah lain, di mana orangutan tersangkut di pohon besar dengan ketinggian mencapai 25 meter. Petugas terpaksa harus memanjat untuk menurunkan orangutan. Dari pemeriksaan kesehatan fisik yang dilakukan dokter hewan, diketahui jika orangutan berusia sekitar 30 tahun ini mengalami cacat pada beberapa jari tangan dan kakinya. Kamis dan Jumat minggu kemarin itu ada satu individu orangutan yang berkeliaran di sekitar bandara dan diduga kuat ini orangutan yang direscue hari ini merupakan orangutan yang muncul 1 minggu sebelumnya. Tadi setelah dibius, setelah dilakukan pembiusan, orangutan sempat sangkut di pohon yang cukup tinggi sekitar 25 meter dan tadi diupayakan untuk dipanjat dan tadi berhasil orangutan diturunkan. Tadi dari keterangan dokter ada memang ditemukan di jari-jari
ditemukan luka ataupun bekas luka, itu diduga kuat orangutan berkelahi dengan orangutan jantan lainnya. Berhasil dievakuasinya orangutan membuat petugas bandara merasa lega. Sejak kemunculan orangutan pada minggu lalu, sempat membuat petugas khawatir karena dapat mengganggu keselamatan aktivitas penerbangan di bandara. Tentunya dengan adanya orangutan tersebut kemungkinan bisa mempengaruhi dalam keselamatan operasi penerbangan yang ada di Bandara Haji Hasan Sampit. Dengan dievakuasinya orangutan yang ada berkeliaran selama ini di sekitar Bandara Udara Haji Hasan Sampit, kami merasa agak lebih tenang tentunya dengan kondisi penerbangan setiap harinya. Kalau sebelumnya keberadaan orangutan ini sempat mengganggu aktivitas di bandara Bang, atau gimana? Untuk kemarin-kemarin dalam waktu 1 minggu kemarin kayaknya belum ada masih untuk mengganggu aktivitas penerbangan. Setelah satwa yang populasinya hampir punah itu berhasil dievakuasi, selanjutnya langsung dibawa ke BKSDA Seksi Konservasi Wilayah 2 Pangkalan Bun. Orangutan nantinya akan kembali dilepas liarkan ke habitatnya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Posko terpadu Angkatan Laut Lebaran di Pelabuhan Sampit dinyatakan berakhir. Meski begitu, layanan angkutan balik Lebaran terus berjalan. Masih ada sekitar 3-4 ribu warga yang belum kembali ke Kota Waringin Timur melalui Pelabuhan Sampit. Posko terpadu angkutan laut Lebaran di Pelabuhan Sampit berlangsung selama 23 hari. Posko tersebut dimulai sejak 15 hari menjelang Lebaran Idul Fitri dan berakhir pada 15 hari setelah Lebaran atau pada tanggal 26 April. Pada masa angkutan laut Lebaran, arus mudik maupun arus balik di Pelabuhan Sampit berjalan lancar. Hal itu juga didukung dengan cuaca dan gelombang laut yang tergolong aman untuk pelayaran. Selama arus mudik berlangsung, terdapat sebanyak 11.000 lebih pemudik diberangkatkan ke Pulau Jawa dengan tujuan Surabaya dan Semarang. Para pemudik diberangkatkan menggunakan 5 armada kapal dengan jumlah 11 keberangkatan. Selama masa arus balik Lebaran hingga saat ini, belum seluruhnya pemudik kembali melalui Pelabuhan Sampit. Masih tersisa sekitar 3 hingga 4 ribu warga yang diperkirakan akan kembali di luar masa angkutan Lebaran. Meski begitu, layanan angkutan balik Lebaran di Pelabuhan Sampit masih terus berjalan. Sejumlah armada kapal terus beroperasi secara reguler, walaupun angkutan Lebaran telah berakhir. Kegiatan posko itu berlangsung selama 32 hari, dari mulai min 15 sampai dengan plus 15 Hari Raya Idul Fitri. Jadi pas berkenaan dengan tanggal 26 April tahun 2024, hari Jumat, kami melaksanakan penutupan posko untuk Pelabuhan Sampit khususnya. Jadi dari pantauan kami dan teman-teman yang terkait di sini, masih ada sekitar 3.500 sampai dengan 4.000 masyarakat Sampit yang belum kembali ke Sampit itu sendiri. Selama berlangsungnya masa angkutan laut Lebaran, keselamatan dan kenyamanan penumpang kapal menjadi prioritas utama. Untuk itu, pelayanan kepada pengguna jasa angkutan laut akan terus ditingkatkan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dari 17 kecamatan di Kabupaten Kota Waringin Timur, sebanyak 6 kecamatan diantaranya belum masuk program konversi minyak tanah ke gas dan diharapkan di tahun 2024 ini bisa direalisasikan hingga tuntas. Harapan tersebut disampaikan Bupati Haliki Nur saat memberikan sambutan pada Musyawarah Cabang 5 Hiswana Migas Kabupaten Kota Waringin Timur di Aquarius Butik Sampit, Selasa 22 April 2024. Menurutnya, sinergitas pemerintah Kabupaten Kotim dan Hiswana Migas Sampit sudah berjalan dengan cukup baik, tetapi masih ada pekerjaan rumah yang belum selesai, yaitu realisasi konversi minyak tanah ke gas di 6 kecamatan, dan perlu dijadikan prioritas bersama pada tahun 2024 ini.
Bupati Halikinur meminta agar Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi atau Hiswana Migas untuk membantu memperjuangkan realisasi program konversi minyak tanah ke gas di 6 kecamatan, yaitu Kota Besi, Telawang, Mentaya Hulu, Bukit Santuai, Telaga Antang, dan Kecamatan Antang Kalang. Ini saya sudah ketemu Dirjen Migasnya langsung, dan ini sudah berproses, tinggal ada beberapa tahapan lagi. Makanya tadi saya minta Hiswana Migas yang ada, yang siapapun yang terpilih, baik pengurus lama terpilih kembali maupun yang baru, tolong ini koordinasi dengan pemerintah daerah bagaimana mempercepat ini. Karena ada beberapa tahapan lagi. Salah satunya sosialisasi tentang perubahan minyak tanah menjadi gas itu. Ini juga harus disampaikan ke pusat, dan harapan kita dengan bertambahnya distribusi gas itu, ya penyebaran yang merata, maka harganya lebih stabil dan ini juga menghindari inflasi yang lebih tinggi. Ya. Sementara itu, menurut Excel Afriando Narang yang kembali terpilih menjadi Ketua DPD Hiswana Migas Kotim periode 2024-2028 menyatakan, tinggal pemerintah pusat saja lagi yang membantu mempercepat konversi minyak tanah ke LPG khususnya bagi 6 kecamatan lainnya, sehingga belum mengcover kebutuhan LPG di Kotim secara keseluruhan. Nah, memang tantangan yang sekarang terjadi adalah harga LPG 3 kg yang memang bisa dikatakan di atas daripada harga HET. Tetapi itu juga sebenarnya kan bukan di titik pangkalan, tetapi berada di titik pengecer atau toko kios dan UMKM dan lainnya. Nah, memang kebutuhan daripada kuota yang ada ini sekarang sebetulnya memang hanya terfokus untuk 11 kecamatan, belum mengcover daripada keseluruhan. Dan tentu itunya keputusan daripada pemerintah pusat. Nah, pemerintah daerah hanya bisa mengusulkan agar kiranya pemerintah pusat bisa membantu dan mempercepat daripada proses konversi dari minyak tanah kepada LPG 3 kg. Excel menambahkan pihaknya akan membuat strategi ke depan dengan terus beradaptasi dan berkolaborasi bersama pemerintah daerah yang salah satunya menyikapi masih tingginya harga eceran tertinggi LPG yang masih terjadi di Kotim. Normansa, Hayat TV. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Waringin Timur, Marudin, berharap konversi minyak tanah di 6 kecamatan di Kotim segera tuntas, seraya mendorong pemerintah daerah bersama Pertamina dan Hiswana Migas bagi upaya percepatan pemerataan distribusi minyak dan gas bumi di daerah ini. Marudin menyatakan hingga kini masyarakat masih sering mengeluhkan terkait tidak meratanya pasokan maupun harga migas yang masih tinggi terlebih di daerah pelosok, di mana harga minyak dan gas jauh lebih mahal bahkan terkadang sulit didapat. Kondisi ini membawa dampak luas seperti tingginya harga kebutuhan pokok, serta meningkatnya biaya produksi yang pada akhirnya terjadi kenaikan harga sehingga dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat kecil. Selain itu, yang perlu menjadi perhatian bersama adalah masalah konversi minyak tanah ke gas yang belum tuntas dilaksanakan di Kota Waringin Timur. Saat ini masih ada 6 kecamatan yang belum termasuk dalam program tersebut, padahal masyarakat setempat sudah beralih menggunakan gas LPG karena sudah sangat sulit mendapatkan minyak tanah. Untuk itu, semua pihak terkait perlu duduk bersama untuk mencari solusi baik dari pemerintah daerah, Pertamina, Hiswana Migas maupun pihak lainnya. Dan tentu jajaran DPRD Kota Waringin Timur akan mendukung penuh upaya tersebut karena ini merupakan suara rakyat. Normansa, Hayat TV. Maraknya serbuan berbagai jenis handphone atau gadget dengan mengusung teknologi canggih hendaknya diwaspadai penggunaannya, terutama anak-anak. Untuk itu, peran orang tua sangat penting guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkan dari alat komunikasi ini. Peringatan tersebut disampaikan Lurah Sawahan Abdul Halik saat memberikan sambutan di hadapan tim pendamping keluarga atau TPK pada kegiatan pendataan verifikasi validasi atau Verval Keluarga Resiko Stunting atau KRS sekecamatan Mentau Baru Ketapang, Selasa 23 April 2024. Di era digitalisasi atau teknologi canggih saat ini, ungkap Halik, sudah tidak bisa dipungkiri dan anak-anak kecil pun sekarang sudah pegang handphone. Untuk itulah kepada orang tua harus lebih ekstra mendampingi anak dalam penggunaan handphone supaya bisa bermanfaat. Kepada orang tua untuk lebih berhati-hati dengan memberikan waktu dan kesempatan kepada anak saat menggunakan handphone dengan melakukan pendampingan kepada anak, sehingga bisa menyaring mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Jadi
saya berharap kepada kita para orang tua untuk lebih berhati-hati memberikan memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk pegang gadget, pegang HP atau bermain teknologi. Pendampingan kepada anak-anak tersebut untuk bisa menyaring lah dulu dengan menyaring, memfilter secara bijak mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat gitu. Memang tidak bisa kita pungkiri gadget pun banyak juga manfaatnya gitu untuk pendidikan, untuk pengetahuan gitu. Jadilah orang tua yang paham teknologi, setidaknya mengetahui apa yang sedang dipelajari atau dimainkan anak. Beri penjelasan tentang apa yang sedang dipelajari ketika anak tertarik pada hal atau konten yang kurang. Beritahu anak mengapa ini baik. Normansa, Hayat TV. Penerapan 3 bahasa di kelompok bermain dan Taman Kanak-kanak Pahan School Sampit sebagai upaya membiasakan anak sejak dini guna mengenalkan bahasa nasional dan internasional, serta menggambarkan komitmen untuk memfasilitasi pendidikan yang inklusif dan multibahasa. Pernyataan tersebut ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur Muhammad Irfansyah saat memberikan sambutan pada acara peresmian kelompok bermain dan Taman Kanak-kanak Pahan School yang berlokasi di Jalan MT Haryono Barat Sampit, Sabtu 27 April 2024. Kegiatan ini dihadiri langsung Bunda PAUD Kota Waringin Timur, Hajah Hairiah Halikinur beserta pejabat dan undangan lainnya. Menurut Irfansyah, kelompok bermain dan taman kanak-kanak memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dasar perkembangan anak, sekaligus menjadi wadah pertama mereka sebelum memasuki pendidikan formal. Hebatnya, sekolah ini juga mengajarkan 3 bahasa, yakni Indonesia, Inggris, dan Mandarin, yang menggambarkan komitmen untuk memfasilitasi pendidikan yang inklusif dan multibahasa. Sementara itu dalam paparan yang disampaikan ahli sinologi atau pakar tentang bahasa, sejarah dan kebudayaan Tiongkok, Nopi Basuki menegaskan pentingnya penguasaan bahasa asing, salah satunya bahasa Cina, adalah paling tidak kita bisa berkomunikasi dengan negara dengan penduduk yang paling banyak di dunia dengan jumlah 1,4 miliar di muka bumi ini. Adalah negara dengan penduduk paling banyak di dunia, 1,4 miliar. Dengan bisa bahasa Mandarin kita bisa berbicara dengan paling tidak 1,4 miliar manusia di muka bumi. Ditambah lagi dengan orang-orang Tionghoa yang tersebar di mancanegara, di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, dan di tempat-tempat lain. Yang kedua, tidak hanya dengan penduduk terbesar, tapi juga dengan laju perekonomian yang melesat di dunia ini. Tiongkok sudah bisa menyalip Jepang, sudah bisa menyalip Jerman, bahkan bisa sanggup bikin ketar-ketir Amerika. Dengan bisa berbicara bahasa Mandarin, kita akan bersamaan dengan Tiongkok yang sedang melaju pesatnya. Karena itu, dengan bisa bahasa Mandarin kita akan lebih mudah terserap di lapangan kerja. Tidak hanya itu, Tiongkok juga mampu melesat dengan laju tingkat perekonomiannya termasuk perkembangan teknologi yang begitu canggih dan modern, sehingga mampu menyalip negara adidaya lainnya saat ini. Normansa, Hayat TV. Wakil Bupati Irawati mengapresiasi kegiatan workshop tematik pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilaksanakan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah yang diikuti sebanyak 35 perwakilan perusahaan besar swasta di Kabupaten Kota Waringin Timur, Rabu 24 April 2024. Irawati menyambut baik workshop yang dilaksanakan BNNP Kalteng terhadap perusahaan di Kotim. Terlebih berdasarkan hasil survei dari sejumlah lembaga, instansi berwenang diketahui bahwa angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia cukup tinggi dan Indonesia dinyatakan dalam kondisi darurat narkoba. Pemerintah Provinsi Kalteng telah membuat peraturan daerah atau Perda nomor 3 tahun 2003 tentang fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan unsur narkotika. Sementara di Kabupaten Kotim juga telah mengesahkan Perda nomor 1 tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Perda-perda ini dibuat sebagai upaya untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan narkoba agar dapat terlaksana secara sistematis dan struktur efektif dan efisien. Dengan adanya perda ini pula dapat menjadi bahan rujukan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program P4GN. Dan pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Kota Tanjung Timur telah mengesahkan Perda nomor 1 tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Perda ini dibuat sebagai upaya untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan narkoba agar dapat terlaksana secara sistematis, terstruktur, efektif, dan efisien. Dengan adanya perda ini juga dapat menjadi bahan rujukan bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program P4GN. Selanjutnya diharapkan dunia usaha atau perusahaan-perusahaan juga dapat menerbitkan regulasi-regulasi terkait dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Selanjutnya, Irawati berharap perusahaan besar swasta atau pelaku usaha lainnya juga membuat regulasi terkait P4GN di lingkungan masing-masing. Karena untuk mewujudkan P4GN itu perlu peran serta semua pihak. Normansyah, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.